yang bermuara Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita ketemu kembali dalam mata kuliah Etika Firis. Kali ini Pak Samsul akan membicarakan tentang, kalau kemarin saya berbicara tentang hukum, maka ini kelanjutannya bagaimana seorang pebisnis dia secara universal, secara umum, maka setiap pembisnis itu punya hak yang sama secara vertikal terhadap negara. Nah, kali ini kita akan membicarakan secara substansi daripada seorang pembisnis, ya. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang prinsip bisnis, kemudian syarat kebebasan berbisnis, ya, kemudian sifat bisnis dan prinsip-prinsip profesi bisnis. Nah, jadi berkaitan dengan perlakuan yang sama dari pihak pemerintah, tentu seorang pembisnis juga punya prinsip yang harus ditaati di dalam melakukan usahanya. Kita akan membicarakan tentang prinsip bisnis, ya. Mungkin dulu sudah pernah saya sebutkan secara global, ya. Kali ini kita secara terperinci. Oke, bahwa prinsip bisnis, ya, yang pertama itu adalah suatu kegiatan bisnis adalah pertukaran. Yang jelas bisnis itu adalah pertukaran. Jadi kalau kita barang bertukar dengan uang, ya. Kalau dulu disebut barter. Nah, sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis tentu kita harapkan dalam pertukaran tidak ada permasalahan. Artinya dapat berupa benda, nyawa, atau tidak bernyawa. Jadi sedangkan bisnis segala sesuatu yang dipertukarkan itu tidak menjadi masalah. Artinya kita sudah sama-sama melakukan persetujuan, ya. Jadi saya membeli, ya, mereka menjual. Jadi tidak ada permasalahan setelah pada waktu transaksi atau setelah transaksi. Jadi tidak ada boleh bisnis itu ketika kita sudah membayar kemudian terjadi permasalahan di belakang, maka di situ ada dijamin hak-haknya, gitu, ya. Kemudian jadi pebisnis itu melakukan sesuatu yang terkait bisnis untuk meraih keuntungan. Ya, jelas seorang pembisnis itu juga pasti itu mencari keuntungan, tidak mungkin, ya, karena bisnis itu memang adalah mencari keuntungan. Kemudian dan sebagai manusia, ya, pembisnis, kita harus memiliki sifat yang tidak selalu puas. Yang jelas mencari kebebasan, ya, berinisiatif dalam menggagas bisnis dalam upaya profit atau keuntungan, sehingga akan terus-menerus berusaha untuk mencari keuntungan. Itulah sifat pembisnis. Sehingga setiap orang itu pada dasarnya dia punya watak dasar seorang pembisnis, tetapi yang mampu mengidentifikasi itulah menjadi seorang pembisnis, ya. Tuh. Kita lanjutkan tentang syarat-syarat kebebasan berbisnis yang tadi sudah sebutkan. Salah satu persyarat, ya, kebebasan bisnis atau berbisnis itu adalah rule of law, yaitu tentang peraturan hukum. Mereka harus mengetahui tentang hak dan kewajiban, ya. Dimanapun suatu negara, ya, itu pasti diatur oleh hukum. Ini menurut Charles Culver tahun 1999 edit. Dan pebisnis sebagai bagian anggota masyarakat tentunya harus memahami dan mengikuti aturan tersebut. Jadi kita sebagai pembisnis
kita ini juga bagian dari masyarakat. Kita punya produk satu, tidak punya produk yang lain, kita juga akan membeli produk-produk yang lain, saling membutuhkan. Maka kita harus memahami, ya, kita harus tahu hukum, kita tidak boleh melanggar segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, karena ini adalah dikonsumsi atau dipakai oleh publik. Kemudian aturan hukum memerlukan keberadaan, pemahaman bersama dan komunitas tentang nilai-nilai, norma, dan etika. Jadi bisnis itu harus punya etika, tidak boleh pembisnis itu semaunya sendiri. Kita harus berkaitan dengan orang lain, maka kita harus memahami tentang bagaimana itu kita melakukan berbuat bisnis atau berusaha. Tanpa adanya konsep sosial tentang keadilan, ya, kebebasan berbisnis yang dipahami secara meluas, maka negara sekelompok orang, ya, yang berkuasa dapat membahayakan hak-hak masyarakat, bahkan menimbulkan pertentangan dan konflik antar kelompok. Inilah yang dimaksud bahwa ketika kita tidak memahami, kita melakukan semaunya sendiri, maka ini mengakibatkan terjadi konflik di masyarakat, sehingga kita sebagai seorang pembisnis itu sangat riskan, sehingga ini membahayakan usaha kita. Itulah kenapa ketika kita dalam mata kuliah etika bisnis itu kita dipahami bahwa seorang pembisnis itu punya tanggung jawab besar, tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi kita harus ada keseimbangan dengan lingkungan, antara lain adalah masyarakat. Kemudian tadi saya menyatakan syarat kebebasan bisnis. Sekarang kita adalah sifat bisnis, kita juga punya sifat. Paham unitarian, nilai dan moral yang bersifat universal harus tercermin dalam praktek dunia bisnis. Kita harus memahami nilai-nilai moral secara luas, ya, agar kita tahu real dan di dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan bisnis itu. Kemudian paham sparitis, ya, lingkungan, fungsional, bidang ekonomi, politik, relatif, ya, bersifat otonom dengan didasari oleh logika, prosedur, aturan tersendiri yang terusan dari aturan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ya, kita harus memahami lingkungan, budaya, moral, etika dalam sebuah lingkungan separatis. Nah, inilah yang kita harus pikirkan ketika kita bisnis di daerah satu dengan daerah yang lain sangat berbeda, karena di situ ada lingkungan yang berbeda, karakter yang berbeda, karena ini dipengaruhi oleh budaya, sehingga ketika kita membuat sebuah produk kita juga tidak sembarangan, ya. Itu sudah harus dipahami setiap orang melakukan perbuatan atau melakukan usaha bisnis, ya, harus tahu lingkungan secara politik, ya, jalan bagaimanapun, apapun yang ada di lingkungan itu kita harus pahami. Jangan sampai terjadi ketika kita buat bisnis tetapi kita tidak memahami lingkungan, sehingga ketika kita melakukan di dalam pertengahan perjalanan atau di tengah-tengah kita akan timbul masalah, sehingga terjadilah konflik. Itu yang tadi disebutkan dengan paham tentang seperti. Kemudian paham integrasi. Kegiatan bisnis itu tidak semata memiliki logika pokok dan memaksimalkan keuntungan saja, tetapi kita harus diawasi juga oleh masyarakat, tuntutan sosial, ya, yang memiliki pengaruh di dunia bisnis melalui peraturan hukum yang tadi saya sampaikan, rule of law, ya. Nah, itu yang dapat ini menurut Steiner, ya, tahun 2006. Kemudian tentu kita harus paham betul, ya, dalam prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip menguntungkan, saling menguntungkan, integrasi juga dengan tanggung jawab sosial. Memang bisnis itu membutuhkan ilmu, ya, tidak hanya sekedar kita bisa menjual, ya, kita memproduksi, tetapi kita juga harus memahami sosial, lingkungan kita berdampak atau tidak, ya. Jadi saya sampaikan
di dalam kita melakukan prinsip bisnis, maka secara kompleks pertama kita berkaitan dengan kebebasan bisnis. Kalau kemarin saya sebutkan bahwasanya bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain, dengan pebisnis yang lain, tetapi kita juga punya tanggung jawab kepada masyarakat, ya, sehingga kelangsungan bisnis kita ini bisa terjaga dengan baik. Saya kira itu adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.